Seorang ibu muda di Kabupaten Rokan Hulu Riau diperkosa 4 teman suaminya. Polisi baru menangkap seorang pelaku, sementara 3 orang buron. Di antaranya pelaku berinisial DK yang pertama kali memperkosa korban dan mengajak teman-temannya melakukan perbuatan biadab tersebut. Di tempat inilah ZU diperkosa 4 orang pria yang masih terhitung teman suami korban. Tanya sekali, pemerkosaan terjadi hingga 3 kali sejak September lalu. Pemerkosaan dilakukan saat suami korban tengah bekerja. Tak hanya memperkosa korban, pelaku juga menganiaya bayi korban yang baru berusia 2 bulan. Akibat penganiayaan ini, bayi korban akhirnya meninggal dunia. Korban telah melaporkan kasus ini pada polisi. Dan polisi telah berhasil menangkap 1 pelaku, sementara 3 lainnya masih buron. Berawal dari laporan tersebut, maka penyidik dari Polsek sudah melaksanakan penanganan perkara tersebut dengan melakukan mengumpulkan alat bukti sebagai pendukung. Di dalam alat bukti tersebut antara adalah mengumpulkan keterangan saksi, mengumpulkan barang bukti sehingga berkas-berkas tersebut sudah kita limpahkan ke kejaksaan. Pada saat proses pelimpahan kepada kejaksaan, tentu kita sudah melakukan penangkapan terhadap 1 orang. Kasus ini kini telah dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Dari Rokan Hulu Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Di Serang, Banten, seorang gadis disabilitas diperkosa dan diancam pamannya agar tidak mengadu. Bejatnya pelaku mengajak tetangganya dan meruda paksa korban hingga hamil. Petugas Reserse Kriminal Polres Serang Kota menangkap kedua pelaku di rumahnya di wilayah Kasemen, Kota Serang, Banten. Aksi bejat pelaku berawal saat korban hendak pulang ke rumah usai sholat di masjid. Korban kemudian dipanggil pelaku ke rumahnya dan memaksa korban untuk melayani nafsu bejat pelaku. Korban yang juga penyandang disabilitas ini diancam akan dibunuh oleh pelaku jika menceritakan hal itu kepada orang lain. Pelaku juga sudah 6 kali memperkosa keponakannya itu. Pemerkosaan melakukan dengan korban berhubungan berapa kali? 6 kali. Ya. Tak hanya sendiri, pelaku juga mengajak tetangganya saat memperkosa keponakannya. Akibatnya, saat ini korban hamil. Korban ini kondisi saat ini hamil dan tinggal bersama dengan pelaku yang itu merupakan paman kandung dari korban. Korban bercerita kepada keluarganya, yang mana orang tua dari korban juga mengalami kondisi yang sama seperti korban, artinya memiliki kebutuhan khusus. Cerita ke tetangga, kemudian tetangga yang membantu melaporkan ke Polres. Polisi mengamankan barang bukti sarung milik pelaku dan pakaian korban. Para pelaku dikenakan pasal 286 KUHP dengan ancaman penjara 5 tahun. Pemirsa, tak kuat menahan derita akibat dipaksa menggugurkan janin yang dikandungnya. Seorang mahasiswi asal Mojokerto, Jawa Timur mengakhiri hidup di pusara ayahnya. Korban diperkosa kekasihnya yang merupakan perwira polisi. Pelaku 2 kali menghamili korban dan memaksa melakukan aborsi. Seorang mahasiswi asal Mojokerto, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia di dekat pusara ayahnya di TPU Desa Japan, Kecamatan Soko. Korban diduga meninggal dunia akibat bunuh diri dengan menenggak racun. Saat olah TKP, polisi menemukan sebuah botol minuman dan 3 butir potasium. Dari penyelidikan diketahui korban menjalin hubungan asmara dengan seorang perwira polisi Bribda RB yang bertugas di Polres Pasuruan. Oleh kekasihnya, korban yang tengah hamil dipaksa untuk menggugurkan kandungannya. R itu betul ada di anggota Polres Pasuruan dan saat ini sedang tim dari Polda dan Polres sedang mendalami untuk melakukan investigasi terhadap informasi-informasi yang berkembang pada saat ini. Informasi selanjutnya gimana kemudian? Informasi selanjutnya nanti akan disampaikan berikutnya. Kami sedang dalam
lidik sampai saat ini, dan nanti akan perkembangan akan kami sampaikan lebih lanjut. Meninggalnya mahasiswi perguruan tinggi negeri di Kota Malang ini menjadi perbincangan di dunia maya. Pasalnya, korban sempat bercerita tentang kondisi dirinya di sebuah aplikasi media sosial. Mulai dari pelaku yang menghamilinya dalam kondisi tidak sadar, hingga dirinya dipaksa aborsi untuk kedua kali. Menurut korban, orang tua kekasihnya pun melakukan intimidasi sejak mengetahui kehamilannya. Setelah melakukan penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, aparat Polda Jawa Timur menahan Bribda RB. Pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka terkait paksaan aborsi kepada kekasihnya. RB juga diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya turut berbelasungkawa atas meninggalnya calon menantu saya, Novia. Mudah-mudahan Novia diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengakhiri hidupnya, Novia Widyasari sempat mengadukan permasalahan yang dialaminya ke sejumlah instansi. Di antaranya kepada Biro Bantuan Hukum dan Komnas Perempuan. Seorang pria diamankan polisi karena dengan keji mencabuli dan membunuh anak tetangga yang masih berusia 12 tahun. Jasad korban dibuang pelaku ke sungai. Sungguh tega. Seorang pria 45 tahun warga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan mencabuli dan membunuh anak tetangganya sendiri yang baru berumur 12 tahun. Saat kejadian, kedua orang tua korban tidak ada di rumah dan menitipkan korban kepada pelaku. Korban yang sempat hilang akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di aliran tepi Sungai Selabung oleh warga. Kejadian berawal saat pelaku intip korban yang sedang berada di kamar mandi. Pelaku masuk dan langsung mencabuli korban. Setelah dicabuli, korban dianiaya menggunakan setrum ikan. Tak sampai di situ, setelah korban tak sadarkan diri, pelaku membenamkan kepala korban ke air hingga tewas. Setelah mengetahui korban tewas, pelaku membuang jasad korban ke sungai dekat rumah korban dan langsung melarikan diri. Sebelumnya melihat korban menuju kamar mandi dan kemudian timbul hasrat dari pelaku ataupun tersangka W dan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, yaitu perkosaan. Pelaku dalam pelariannya sempat berpindah-pindah tempat. Namun tak lama berselang pelaku berhasil ditangkap di sebuah warung makan di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Terlibat kasus pembunuhan wanita muda, seorang pelajar SMK ditangkap aparat kepolisian daerah istimewa Yogyakarta. Korban sempat diruda paksa, lalu dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas. Kemudian jasadnya dibuang ke semak-semak. WF 16 tahun pelajar sebuah sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Sleman ditangkap tim gabungan Polsek Ngemplak, Polres Sleman, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Remaja asal Agats, Papua ini diringkus lantaran menjadi pelaku pembunuhan terhadap ER 20 tahun, wanita muda asal Seyegan, Sleman. Peristiwa pembunuhan terjadi pada pertengahan November lalu di kawasan Jalan Kaliurang kilometer 15, Desa Umbul Martani, Kabupaten Sleman. Berdasarkan pengakuannya, pelaku awalnya hanya ingin merampok harta korban yang saat itu sedang pulang berjalan kaki sendirian pada dini hari. Namun saat mengetahui calon korban yang merupakan seorang wanita muda, timbul hasrat pelaku untuk memperkosanya. Saat situasi jalanan sepi, pelaku kemudian mendekat dan menyeret korban ke semak-semak dan memperkosanya. Gagal melawan saat diperkosa, korban dianiaya pelaku dengan senjata tajam hingga tewas. Polisi menyita sejumlah barang bukti palu, obeng, topi, dan beberapa pakaian korban dan pelaku. Sementara barang bukti gunting yang digunakan untuk menganiaya korban masih dalam pencarian petugas. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara, seumur hidup atau hukuman mati.
Awalnya dia itu mau merampok, minta uang, malakin lah gitu. Ternyata kemudian dia tahu korbannya perempuan, berubah pikiran dari malakin menjadi pikiran nyaman. Terus dibawa ke semak-semak itu? Iya, diseret, dibawa ke semak-semak secara? Dugaan kita sih diseret. Sebelumnya warga desa Umbul Martani, Sleman, Yogyakarta digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita di semak-semak pinggir Jalan Kaliurang kilometer 15. Saat ditemukan, kondisi jasad wanita berusia 20 tahun itu mengenakan kaos hitam dan terdapat luka di kepala dan 3 luka tusuk di dada kanan. Bocah 5 tahun dianiaya ayah dan ibu tiri. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.